Pada tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan menu Print Layout di dalam QGIS untuk membuat tampilan peta yang akan kita gunakan sebagai bagian dari laporan ataupun kita gunakan untuk keperluan presentasi. Adapun yang akan kita bahas meliputi bagaimana kita menambahkan QGIS Map Canvas, kemudian menambahkan text label, legend, dan scale bar. Pertama-tama kita harus persiapkan di QGIS Canvas ini layer-layer apa saja yang akan kita tampilkan dalam peta yang kita akan sajikan untuk keperluan laporan ataupun keperluan presentasi. Misalkan di dalam contoh ini saya akan menampilkan peta struktur bawah permukaan, kemudian akan saya overlay dengan data seismic line. Ya. Kita pastikan baik besar huruf atau tebal line sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita mau merubah scale bar yang akan kita tampilkan, nilai-nilainya kita perlu melakukan customisasi dengan cara klik kanan di nama layernya, kemudian properties, bagian simbologi, ya, kita pilih misalkan color map ini akan didisplay mulai dengan nilai 1800, ya, dan maksimumnya di 2075. Perhatikan di gambar scale bar di gambar sebelah kiri ini, kalau kita sudah men-setup nilai-nilai min dan maxnya berubah, ya. Nah, semua tampilan yang ada di kanvas ini akan persis tampil di print layout. Ya. Untuk membuka menu print layout, caranya dari menu project, pilih new print layout. Kita beri nama, misalkan final map. Klik OK. Nah, ini tampilan dari menu window utama dari layout, ya. Di sini kita bisa menambahkan add map, ya, peta utama, ada add label, ada legend, ada scale bar, banyak pilihan. Atau kita juga bisa melakukan pemilihan menu-menu tersebut dari menu bar yang ada di sebelah kiri ini, ya. Ini ada add scale bar, ya, ada add map. Nah, kita pilih add map dulu, kemudian di bagian kanvas ini klik mouse button 1, di drag, kemudian kita lepas mouse button 1. Ya, ini map item, ya. Map item berisi dari tampilan utama
QGIS Canvas. Nah, untuk memilih item ini kita bisa menggunakan menu dari select atau move item. Kemudian kita juga bisa lihat di bagian kanan dari Windows User Interface ini, di bagian tab items, kita bisa memilih apakah bagian item itu aktif atau tidak dengan cara mengecek checklist di bagian yang ada icon mata ini. Jadi kalau ini artinya tampil, ini tidak tampil. Ya. Kalau kita mau menampilkan grid dan label koordinat di peta ini, caranya adalah kita pilih di item properties, menu grid, ya. Kemudian klik tanda plus ini, kemudian highlight nama grid 1 ini dan klik button modify. Nah, di sini kita bisa memilih jenis gridnya, apakah mau solid, ya, atau ada beberapa pilihan cross, marker, ya. Kita pilih dulu solid. Kemudian interval grid yang akan kita display berapa. Nah, misalkan kita mau display gridnya tiap 5 kilo atau 5000 meter. Nah, sudah kita lihat display gridnya. Oke. Atau tadi apabila kita tidak suka dengan type atau jenis solid ini, kita bisa pilih cross, ya. Nah, ini gridnya. Kemudian untuk penampilan pembatas di bagian pinggir-pinggir peta ini, kita pilih frame, ya. Jenis framenya ada beberapa pilihan, bisa interior thick. Nah, ini interior thick. Bisa pilih zebra. Ya, kita pilih interior text, ya, untuk contoh ini. Dan untuk memberi label koordinatnya, di bagian draw coordinates kita aktifkan, ya. Nah, sekarang koordinat ini tampil di luar dari batas kotak ini. Apabila kita mau menempatkan label koordinat ini di dalam batas dari frame peta ini, kita pilih di dalam bagian draw coordinates, pilih inside frame, ya. Untuk semua bagian kanan, kiri, kanan, atas, bawah, ya. Ini kemudian juga kita bisa memformat sampai berapa presisi yang akan ditampilkan. Nah, di sini kita pilih koordinat precision-nya misalkan 1, ya. Ini udah tampil. Nah, karena ini ada bagian grid sama label yang tumpang tindih, mungkin sebaiknya kita pilih labelnya di luar saja, ya. Dan setting peta yang akan kita display kita buatkan
lebih kecil saja. Caranya ya, klik di tanda kotak ini atau bisa di tengah atau di pinggir pojok-pojoknya. Nah, kemudian kalau kita mau memindahkan, mengatur-ngatur posisinya pakai mouse button select atau move item, ya, diklik di itemnya, kemudian kita drag ya, pakai mouse button 1. Misalkan belum cukup juga ya, sama. Nah, kita pindahkan labelnya keluar saja ya. Jadi kembali ke menu grid ini, frame stylenya exterior text. Nah, labelnya pindahin, pilih outside, 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 outside. Oke. Nah, sekarang sudah kelihatan bagus ya. Apabila kita mau menggeser posisi peta yang dalam kanvas ini, kita bisa menggunakan dengan memilih menu di sebelah kiri ini, pilih menu move item content ya. Klik pada peta ini. Nah, kita bisa geser-geser. Misalkan kita mau posisinya di sebelah sini. Ya. Supaya kita bisa menempatkan legend dan scale bar di sebelah sini. Kemudian kita akan menempatkan label untuk title-nya di sini ya. Sekali lagi, kalau kita mau ini memindahkan petanya, pakai menu move item content. Baik. Selanjutnya, untuk menambah judul dari peta ini, kita bisa menggunakan dari menu add item ini, add label ya. Pilih add label, klik di sini. Ini untuk position and size, sementara kita okekan saja ya. Nah, untuk mengatur besaran hurufnya, stylenya kita pilih di bagian sebelah kanan ini, kita highlight untuk item label ini. Nah, di bagian item properties label, pas main propertiesnya, di sini kita tulis misalkan peta atau time structure map. Nah, ukuran fontnya masih kecil, kita bisa pilih di bagian appearance ini, pilih di menu font ya. Kita bisa milih jenis fontnya yang akan kita pakai apa, misalkan Arial Black ya. Ukuran hurufnya kita bisa memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita pilih ini ya, time structure map. Nah, kita atur posisinya. Kita cek init map ini, grid
File frame external text. Oke. Frame-nya nggak tampil, kita lihat di sini frame properties. Oh, ini frame. Oke, kita lanjut untuk menambahkan scale bar. Kita bisa menambahkannya dengan memilih menu add scale bar dari sini. Kemudian klik dan tarik ya. Nah, ini udah kita tambahkan. Nah, sama ini juga kalau kita mau merubah-rubah tampilannya, kita bisa edit di bagian item properties. Misalkan scale bar di sini ada unitsnya ya, kita kilometer. Number formatnya juga bisa kita customize. Nah, kemudian kalau kita mau mengunci supaya item-item ini tidak sengaja teredit, kita bisa memilih option lock ya, mengunci di bagian menu di item bagian kanan dari window layout ini. Misalkan kita mau mengunci untuk tampilan scale bar dan label. Nah, ini artinya sekarang kita nggak bisa lagi mengedit-edit untuk scale bar atau label ini. Ya. Kemudian kalau kita mau ngeditnya kembali, tinggal di uncheck aja di bagian menu item ini. Selanjutnya kita akan menambahkan legend ya. Pilih dari menu add item, kemudian klik dan drag ya. Nah, sekarang di legend ini banyak sekali nih yang kita tidak inginkan muncul. Nah, makanya di item properties kita pilih bagian legend item, auto update-nya kita hapus ya. Kita uncheck. Nah, kita hanya menginginkan legend untuk seismic line sama color bar dari peta struktur tersebut. Pada bagian yang kita tidak inginkan di highlight, kemudian tekan tombol yang ada icon minus ini ya. Nah, udah berkurang di legend dan seterusnya ya. Kita remove. Nah, sekarang kita di legend tinggal punya dua item, seismic line sama struktur mapnya. Ini kita bisa customize untuk tampilannya. Misalkan kita tidak menginginkan ada endpoints, ini juga kita hapus ya. Ya. Nah, kita ingin ada tanda tulisan legend di situ, kita beri tulisan legend di bagian title di main properties. Kemudian supaya kita bisa tampilkan keterangan color bar sebagai dari time structure, kita klik di tulisan band 1 ini, kemudian di menu button
edit selected item properties, kita klik. Nah, kita ganti menjadi keterangannya time dalam millisecond. Ya. Kemudian misalkan kita ingin merubah tulisan near top class aspect ini, kita juga bisa edit dengan cara highlight tulisan near top class aspect ini, kemudian klik menu button edit, ya. Ganti tulisannya. Oke, sekarang udah terganti. Kemudian kita juga apabila mau merubah tampilan ini, ya, bisa kita rubah dengan cara klik untuk meng-highlight seismic line ini, kemudian kita hide, ya. Nah, sekarang tampilannya di legend ada 2 seismic lines dan near top class aspect, ya. Apabila kita ingin memberikan batasan garis kotak untuk legend ini, kita bisa menambahkannya dengan cara kita pilih item legend, kemudian di bagian item properties cari bagian menu frame, ya. Untuk menu frame ini kita hidupkan checklist. Nah, ini kita sudah menampilkan garis kotak untuk legend, warnanya bisa kita atur, juga ketebalan lainnya. Jangan lupa kita simpan hasil kerjaan kita ini, ya. Kemudian tips yang saya berikan, ya, apabila kita menginginkan tampilan dalam layout tidak berubah ketika kita mengedit layer atau tampilan di menu utama QGIS, maka kita harus memilih di bagian item properties untuk peta ini, bagian layer kita pilih lock layer, ya. Soalnya kalau kita tidak pilih lock layer, terus kita merubah-rubah tampilan di kanvas utama QGIS, misalkan kita hilangkan layer untuk seismic line-nya, dan apabila kita men-zoom in, men-zoom out di layout, print layout ini, maka ikut hilang juga. Namun apabila kita memilih opsi lock tadi, ya, kita balikin lagi ke posisi semula. Nah, kalau kita pilih di item properties dan kita lock layernya dan lock style untuk masing-masing layernya, ketika kita mengedit atau merubah tampilan di menu utama QGIS ini, tidak akan mempengaruhi tampilan di layout, print layout, ya, sudah terkunci. Kemudian apabila kita menginginkan peta ini dalam format image, misalkan JPEG, kita bisa
mengeksporkannya dari menu layout, export as image, ya. Ada PNG, ada TIFF, ya. Ada JPEG format. Dan juga kita bisa mengekspor ke dalam format PDF. Demikian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.